Ingatlah, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejak awal kita diciptakan dari unsur debu tanah. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita hanyalah manusia yang lemah dan terbatas. Oleh karena itu, mari dengan rendah hati kita hampiri hadirat Tuhan melalui ibadah Rabu Abu ini. Ibadah Rabu Abu ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari bersama-sama kita agungkan Allah kita. Maka jiwaku memuji Engkau Tuhan. Sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, "Kembalilah, hai anak-anak manusia." Oh Allahku, jenguklah diriku. Ujilah hati dan pikiranku, karena aku telah berdosa dan cemar. Sucikanlah aku dan jadikanlah aku benar. Puji
Saat kami cemas dan penuh keraguan, kuatkanlah kami dan teguhkanlah iman kami. saat kami kesepian dan ketakutan, Lekatkanlah kami pada kasih-Mu yang memulihkan. Tuhan, kami datang kepadamu pada hari ini, siap menerima belas kasih-Mu yang menyembuhkan. Sertailah kami ya Tuhan, dan pulihkanlah jiwa kami. Sekalipun kita ini debu yang tidak berarti, Tuhan tetap memanggil kita untuk hidup di dalam kasih setia-Nya yang tidak berkesudahan. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Waktu serta kesempatan berlalu, yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayang, mengancam aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kepada engkau. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datang kepada Tuhan. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Kau yang sesat, marilah. Kembalilah kepada Tuhan Allah kita. Sebab Ia baik. Akuilah dosa-dosamu di hadapan Tuhan Allah kita. Sebab Ia penuh belas kasihan. Bertobatlah kepada Tuhan Allah kita. Selagi kesempatan masih Ia sediakan. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukumannya. Tuhan tidak pernah melupakan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia tidak pernah menghapuskan nama kita dari kitab kehidupannya. Dia tidak pernah malu mengakui kita sebagai anak-anaknya.
Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyadari kembali bahwa kita ini hanyalah debu di alas kaki Tuhan. Kita yang tidak layak telah dilayakkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat kami kembali berdiri di hadapan Engkau, menyadari akan kehidupan kami, betapa kami sadar kami debu yang begitu rapuh, begitu lemah, begitu tidak berdaya. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang ajaib. Kau berikan kami anugerah, boleh mengenal Engkau, menerima pengampunan-Mu, menerima kasih sayang-Mu, menerima segala anugerah yang sesungguhnya kami tidak layak untuk menerimanya, tapi Tuhan memberikannya dengan ajaib bagi kami. Sebenarnya kami masuk dalam perenungan firman-Mu Tuhan, bahwa kami menyadari akan keberadaan diri kami, kami boleh tahu diri, mengenal diri kami, saat kami berdiri di hadapan Engkau, Allah yang maha besar. Kami begitu kecil, begitu lemah, begitu tidak berharga, tapi Kau menghargai dan Kau mengasihi kami. Berarti waktu ini sepenuhnya Tuhan, bahwa kami dalam perenungan firman-Mu, bahwa kami menemukan akan ajaibnya anugerah-Mu kembali pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Bersyukur dalam anugerah Tuhan, hari ini kita boleh masuki peringatan Hari Rabu Abu, dan hari ini Rabu Abu adalah hari pertama yang menandai akan peringatan kita masuki Paskah. Jadi Rabu Abu adalah waktu yang ditentukan di mana kita hari pertama dalam rangkaian acara Prapaskah. Nah, puncaknya nanti kita ada Kamis Putih, biasa orang lain diingatkan kita hari Jumat Agung khususnya, lalu kemudian
hari Minggu, hari Paskah. Bapak Ibu sekalian, saat kita peringati akan hari Paskah akan tahun ini, dimulai dengan Rabu Abu, kita boleh masuk dalam perenungan hari ini. Nah, sedikit latar belakang untuk kita sekalian, Bapak Ibu, mungkin banyak dari kita juga belum terlalu memahami. Dalam sejarah kekristenan, dari awal pertama gereja berdiri, itu yang kita ingat adalah peringatan hari Paskah. Jadi dari awal gereja sudah merayakan kebangkitan Kristus. Kemudian sekitar abad ketiga atau keempat, gereja baru mulai mengadakan Prapaskah. Jadi sebelum Paskah ada beberapa perayaan jadi persiapannya. Nah, Prapaskah dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai Lent atau Lenten gitu dikatakan ya. Itu artinya adalah musim semi. Nah, kata ini sebenarnya berhubungan dengan musim semi, itu maksudnya dihubungkan dengan panjang dikatakannya. Lang atau long dikatakan artinya panjang atau lama. Karena waktu itu dalam perayaan musim semi itu waktunya siang hari menjadi panjang daripada malam hari. Tapi dari situlah kemudian jadi satu kata yang sering dipakai Lent. Nah, awalnya Bapak Ibu sekalian dikatakan dalam sejak awal abad keempat di Roma, dikatakan mereka awalnya sudah mengadakan Prapaskah, tapi waktunya berubah-ubah. Sampai awal abad keempat baru kemudian ditentukan menjadi 40 hari sebelum Paskah. Dan awalnya juga dalam penghitungannya berbeda, sampai pada akhirnya ditentukan dimulai pada hari Rabu, yang kemudian disebut sebagai Rabu Abu. Nah, Prapaskah dikatakan menjadi satu kesempatan kita boleh menghayati, lebih mengenal akan kasih Allah di dalam Kristus, di mana melalui acara ini kita boleh diingatkan kembali dalam sepanjang rangkaian Prapaskah, kita boleh melakukan pertobatan dan sungguh-sungguh dari dosa kita, dan kita boleh mengalami akan sungguh-sungguh anugerah Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Nah, istilah Rabu Abu sendiri baru muncul dikatakan sampai abad ke-10 belum ada, mulai mungkin abad ke-11 baru mulai dipakai abu, lalu abad ke-13 baru resmi dikatakan dipakai acara menabur abu. Nah, Rabu Abu merupakan satu awal tadi dari Prapaskah sampai kemudian 40 hari, puncaknya adalah hari Paskah. Tema kita hari ini adalah hanya debulah aku. Maka saya mengajak kita boleh baca firman Tuhan dari dua bagian firman Tuhan, mengawali renungan kita hari ini dari Kitab Kejadian pasal 2 ayat ke-17 dan Kejadian 3 ayat ke-19. Nah, firman Tuhan berkata dalam Kitab Kejadian 2 ayat ke-7, firman Tuhan berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dikatakan di sini Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, lalu menghembuskan napas hidup, baru kemudian dia hidup. Kejadian 3 ayat 19, firman Tuhan berkata, dengan berpeluang kau mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Katakan, engkau diambil dari tanah, dari situlah engkau diambil, engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Sampai sedemikian bacaan firman Tuhan, berbagai orang baca firman Tuhan, boleh merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Yang tadi kita baca, kita boleh melihat beberapa hal untuk perenungan kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita boleh melihat setiap manusia dikatakan adalah debu. Sebab engkau adalah debu, dikatakan, dan engkau kembali menjadi debu. Tuhan bentuk kita dari debu tanah, lalu kemudian diberikan napas hidup. Jadi firman Tuhan tadi ingatkan kita kembali bahwa setiap kita itu berasal dari debu. Dikatakan kita diciptakan dari debu, lalu kemudian diberi napas hidup sehingga kita hidup. Yang kedua dikatakan, satu saat dikatakan kita akan kembali lagi menjadi debu. Perenungannya buat kita, kalau kita sadari setiap kita adalah debu. Debu artinya adalah apa Bapak Ibu sekalian? Kita boleh melihat betapa rapuhnya kita. Kita hanya debu yang rapuh, kita begitu lemah, begitu mudah terurai, begitu mudah hancur. Benda atau kalau kita lihat satu benda yang dibuat dari tanah, dikatakan dari tanah liat gitu Bapak Ibu sekalian, sangat mudah pecah, mudah rapuh, mudah hancur, tidak tahan banting. Kita juga kalau kita lihat, kita begitu lemah, begitu mudah untuk terluka, begitu mudah untuk hancur. Begitu mudah kita tidak tahan dengan banyak goncangan, banyak kalau ada pukulan dan sebagainya. Kita kalau keseleo aja susah, lalu kalau kita kesandung batu kita jatuh, langsung luka Bapak Ibu sekalian. Kita begitu juga mudah terurai. Bapak Ibu sekalian bandingkan terurai kalau orang dikatakan setelah meninggal, dikuburkan, dia akan terurai kembali menjadi tanah. Bandingkan Bapak Ibu sekalian dengan emas misalnya. Emas itu sampai hari ini dikatakan sangat susah untuk diuraikan, dan dengan teknologi yang sangat tinggi mungkin belum tahu apakah bisa dihancurkan. Emas tidak dapat dihancurkan, emas itu dikatakan tidak berkarat,
Dan tidak habis dikatakan terbakar, dibakar kayak apapun dengan cara biasa emas nggak bisa hilang. Dia tetap akan jadi emas. Dia paling jadi cair, tapi tetap emas cair. Dia tidak hilang. Beda dengan debu, dengan tanah Bapak Ibu sekalian. Kita begitu rapuhnya, kita begitu mudah hancur. Lalu debu selain kita betapa rapuh, betapa juga kita sederhana. Kita begitu hina, begitu murah, kita ada di mana-mana debu dikatakan ya. Berapa harganya debu? Bandingkan dengan emas, dengan permata. Debu nggak ada artinya, nggak ada harganya. Seorang pemain bola yang sangat terkenal di dunia, dikatakan bisa dibeli oleh klub bola, dikatakan dengan sangat mahal. Tapi kalau dia sudah meninggal, dikasih pun pasti nggak mau Bapak Ibu sekalian. Kira-kira begitu kan saudara ya. Dalam kehidupan kita, akhirnya kita akan lihat manusia dikatakan dari debu. Begitu roh napas hidup yang Tuhan berikan itu keluar, dia kembali menjadi debu. Waktu dalam peperangan, nilai seorang manusia seringkali juga seorang prajurit apalagi sangat tidak dihargai, mungkin dinilai kecil. Bahkan kadangkala tidak diingat. Lalu kalau dalam penjara juga apalagi, kadang-kadang hanya nomor satu orang itu. Betapa sederhananya seorang manusia. Lalu juga diingatkan juga betapa fananya. Manusia akan kembali menjadi debu. Kamu dari debu, kamu kembali menjadi debu. Berarti kita tahu kita tidak abadi. Kita akan kembali menjadi debu. Dan ketika kita lihat kalau debu itu ditiup angin, dia sudah hilang entah kemana. Berapa panjang umur seorang, seberapa hebat pun dia hidup, berapa panjang umur, makan vitamin, makan obat dengan awet muda segala macam Bapak Ibu sekalian. Satu saat ada batasnya, kematian akan datang. Dia tidak abadi. Seberapa besar, seberapa hebat seseorang, seberapa dia pintar, seberapa dia berkuasa. Dengan segala kehebatan dia, tapi kita boleh melihat para jenius, para orang hebat, para penemu, para raja, para kaisar. Nah, sehebat apapun seorang, kematian tetap akan datang dalam kehidupan dia, tanpa dapat ditahan. Seberapa seorang kaya, kekayaan tidak dapat membeli umur dia, kekayaan tidak dapat menambahkan umur dia, kekayaan yang seberapa hebat pun, tidak dapat membeli kesehatan, dan pada saatnya satu orang juga, seberapa panjang pun umur dia, umur panjang, dengan segala kekayaannya, kematian tetap datang, kembali menjadi debu. Saat kita menyadari betapa rapuhnya kita boleh belajar satu hal yang pertama, manusia itu kita adalah dari debu. Sadarilah kita seberapa kita hebat hari ini, bila kita boleh ingat, kita jangan sombong. Sehebat apapun kita hanyalah debu. Ketika napas hidup, roh yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita meninggalkan tubuh kita. Saat itulah kita kembali menjadi debu. Tubuh kita secantik apapun, setampan apapun, kita sekaya apapun, sepintar apapun, sehebat apapun, kembali menjadi debu. Bapak Ibu sekalian, sampai di sini ada satu perenungan sederhana buat kita. Bapak Ibu, waktu Tuhan menciptakan dunia, itu dikatakan dunia ciptakan itu penuh dengan banyak debu tanah. Bapak Ibu sekalian, kita kan ada daratan, ada lautan. Daratan itu begitu banyak tanahnya. Dari sekian tanah, sekian debu yang ada itu, lalu kemudian Tuhan membentuk seorang manusia. Menciptakan dari debu. Bapak Ibu sekalian, dari sekian debu begitu banyak, Tuhan yang mengambil sangat sedikit menciptakan seorang manusia. Ciptakan manusia hari ini. Bapak Ibu bisa bayangkanlah manusia begitu kecilnya dari debu itu. Di hadapan Allah yang maha besar. Dia ciptakan manusia dari debu, yang dikatakan Tuhan hanya ambil dari sekian banyak debu tanah yang ada, dia ciptakan manusia. Jadilah manusia hidup. Nah, kita boleh satu refleksi buat kita, bayangkanlah manusia yang Tuhan ciptakan seperti itu. Dengan beraninya, dengan sombongnya, berani berdiri di hadapan Tuhan. Siapakah manusia? Ada orang dengan sombongnya bisa mempertanyakan akan kuasa Tuhan, pertanyakan akan kehadiran Tuhan, berani mempertanyakan hikmat Tuhan, keadilan Tuhan, lalu bisa bertanya, kalau engkau Tuhan, harusnya ini dan sebagainya. Kalau engkau Tuhan, buktikan ini dan itu. Padahal kalau kita tahu diri, kita boleh sadar, kita hanya debu, gak ada apa-apanya. Tuhan bilang Tuhan hanya ambil beberapa debu tanah yang ada, ciptakan manusia. Yang begitu kecilnya, begitu rapuhnya, begitu lemahnya. Kalau manusia seperti itu, tidak tahu diri di hadapan Tuhan yang begitu maha besar, maha kuasa. Betapa kita tidak menyadari siapa diri kita. Maka hal yang pertama kita boleh belajar, kita boleh kembali menyadari setiap kita adalah debu. Mari kita boleh sadari kembali. Kita ciptakan dari debu, suatu saat kita kembali menjadi debu. Kalau hari ini kita berikan kehidupan, karena Tuhan berikan hidup itu dalam kehidupan kita. Waktu roh itu keluar dari tubuh kita kembali menjadi debu. Hal yang kedua, debu adalah menjadi satu lambang juga merendahkan diri atau merendahkan hati. Alkitab ingatkan kita juga ternyata setiap kita selain kita juga rapuh, kita lemah, kita dikatakan begitu hina, begitu fana.
Alkitab ingatkan kita juga betapa kita juga rapuh ternyata terhadap dosa. Kita begitu rapuh, kita juga begitu mudah jatuh dalam dosa, kita begitu mudah dengan gagal, begitu mudah untuk jatuh. Alkitab ingatkan kita juga manusia dikatakan berapa banyak melawan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, dan juga memusuhi Tuhan. Bahkan setelah kita percaya Tuhan hari ini, berapa banyak dari kita yang kadang-kala masih tetap tidak sadar. Dengan hidup kita yang begitu rapuh itu, kita masih banyak berbuat dosa. Banyak kali kita tidak taat kepada Tuhan, kita tidak setia, kita seringkali juga mendukakan hati Tuhan. Kita meragukan kebaikan Tuhan, meragukan kesetiaan Tuhan. Nah, berapa banyak hidup kita dengan sia-sia kita jalani. Alkitab ingatkan kita kembali, dalam kerapuhan kita, ternyata kita juga rapuh dengan dosa. Tapi Alkitab juga sering ingatkan kita juga, dikatakan melalui debu ini. Alkitab ingatkan juga ternyata debu juga menjadi satu lambang merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan ataupun juga di hadapan sesama. Seringkali dalam Alkitab banyak kisahnya Bapak Ibu sekalian, secara singkat kita bisa lihat itu ada lambang duka cita, lambang orang berkabung, sering dia pakai baju berkabung lalu dia taburkan debu di atas kepalanya, lambang satu perkabungan. Juga lambang merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan. Sampai dikatakan ada yang sampai ditunjukkan dengan duduk di atas debu, di atas abu, di atas debu. Atau dikatakan bahkan berbaring, dia pakai baju duka, baju perkabungan, lalu tidur di atas debu yang tempat tidur ditaburi abu atau debu di sana. Dikatakan satu bentuk, satu duka cita. Juga satu bentuk pertobatan, sikap yang bertobat, duduk di atas debu dikatakan. Satu bentuk pertobatan di hadapan Tuhan. Maka Rabu Abu menjadi satu pengingat bagi kita sekalian juga untuk kembali bertobat. Bagaimana hidup kita hari ini? Waktu kita datang bertobat, kita punya sikap hati yang berduka, hati yang menyesali dosa, memohon kembali anugerah Tuhan yang mengampuni dan memberikan kita kembali hati yang kembali boleh diperbaharui, hidup kita yang boleh kembali diperbaharui oleh Tuhan. Rabu Abu menjadi pengingat bagi kita bahwa di tengah kerapuhan kita, di tengah keberdosaan kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita boleh kembali ingat pengharapan kita di dalam Kristus. Bapak Ibu sekalian, maka nanti saat akan ada penorehan abu. Dalam Rabu Abu, penorehan abu itu di dahi, dikatakan ya Bapak Ibu sekalian, seringkali kita berikan yang standar selama ini ada dalam bentuk salib. Kenapa pakai bentuk salib? Bentuk salib itu ingatkan kita kembali bahwa kita ini debu. Tapi juga salib itu menjadi satu pengharapan bagi kita. Ingatkan kembali Kristus yang sudah menebus dosa kita. Dia sudah mengasihi kita melalui kematian di atas kayu salib itulah. Dia sudah menebus hidup kita, menyelamatkan kita sehingga kita sekarang menjadi milik Tuhan. Kita ada menjadi hidup yang baru, hidup yang berharga di tangan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, melalui perenungan malam hari ini, mari kita boleh lihat bagaimana kehidupan kita. Debu menjadi satu lambang kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan diri, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Maka firman Tuhan secara khusus yang hari ini saja kita lihat satu ayat lagi dari 2 Tawarik pasal 7 ayat ke-14 yang menjadi satu perenungan secara khusus malam hari ini yang kita boleh renungkan buat kehidupan kita. Satu penerapan dari 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdiri dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka." Dikatakan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, wajah Tuhan, lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu sekalian, konteks firman Tuhan ini adalah sebenarnya bagian kalau kita baca di Alkitab adalah konteks waktu itu Raja Salomo waktu pentabisan bait Allah, dia berdoa kepada Tuhan lalu kemudian Tuhan menjawab doanya. Dan Tuhan dalam satu mimpi, satu penglihatan katakannya diberikan pada Salomo, dikatakan Tuhan berikan satu perkataan seperti ini dan janji Tuhan dikatakan. Tapi kita boleh melihat prinsipnya tetap menjadi prinsip umum bagi umat Tuhan sampai hari ini. Bait Allah Salomo sendiri kemudian dihancurkan karena umat Tuhan meninggalkan Tuhan saat itu. Dan hari ini tidak ada lagi bait Salomo. Tapi kita melihat Tuhan tetap mengasihi orang yang sungguh datang kepada Dia. Prinsip firman tetap berlaku sampai hari ini. Dikatakan, dan umatku, umat Tuhan, setiap umat Tuhan yang nama Tuhan disebut, hari ini kita boleh disebut sebagai seorang Kristen. Atau kalau hari ini kita belum menjadi orang Kristen pun, Alkitab mengatakan kita diciptakan menurut gambar rupa Allah. Kita tetap adalah milik Tuhan sebenarnya. Yang atasnya namaku disebut, dikatakan merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan apa? Dikatakan
berdoa. Berdoa sungguh-sungguh mencari Tuhan, lalu mencari wajahku, mencari wajah Tuhan. Waktu mencari wajah Tuhan, lalu dikatakan juga berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, berarti bertobat. Merendahkan diri di hadapan Tuhan bukan cuma berdoa, bukan cuma minta pengampunan, bukan cuma mencari wajah Tuhan, tapi dengan berbalik dari jalan yang jahat. Ada hati yang mau bertobat. Maka dikatakan, maka aku akan mendengar. Tuhan akan mendengar dari surga dan dikatakan apa? Tuhan mengampuni dosa mereka, Tuhan bakal memulihkan negeri mereka. Tuhan mengampuni dosa dan Tuhan memulihkan kembali negeri mereka, bahkan kehidupan kita. Saat umat Tuhan hari ini datang ke hadapan Tuhan, akan menemukan bagaimana Tuhan kembali. Dengan bertobat, datang ke hadapan Tuhan, Tuhan mengampuni dan Tuhan memulihkan kita kembali. Matius 11:28 terus pernah berkata, dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari di peringatan Rabu Abu ini, kita kembali datang kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu, beban berat. Entah karena kamu hidup yang begitu sulit hari ini, tapi yang jelas hidup yang jauh daripada Tuhan adalah kehidupannya sangat berat. Tapi Tuhan mau memberikan kelegaan kalau kita datang kepada Dia. Ada satu kisah yang sangat terkenal Bapak Ibu sekalian yang mungkin juga sering kali kita dengar, tapi jadi satu perenungan hari ini. Ada satu kisah tentang seorang anak muda yang dalam kehidupan dia hidup begitu jahat. Dia hidup jahat, dia begitu bikin malu keluarga, lalu diperbuat dengan segala kejahatan dia. Satu saat dia harus masuk penjara. Di tempat yang jauh, yang masuk penjara, terasing. Dalam penjara itu kemudian hari dia bertobat. Lalu dia merasakan saya ingin kembali ke rumah orang tuaku. Lalu akhirnya dengan memberanikan diri menulis sebuah surat pada keluarganya. Katakan kalau dia udah keluar dari penjara, dia bilang dia akan pulang ke rumah. Dan dia bilang, kalau saya masih boleh diterima di rumah saya, dikatakan, tolong depan rumah itu ada pohon yang besar, yang tempat saya biasa main dekat rumah itu, tolong pasang kain putih di sana. Nanti waktu saya pulang saya akan lewat di situ. Kalau ada kain putih itu, berarti keluarga saya masih boleh pulang. Tapi kalau tidak ada, saya tidak akan pernah pulang lagi. Karena sudah mempermalukan keluarga, sudah bikin nama keluarga sangat kecewa dengan hidup saya. Itu yang dia lakukan. Kemudian hari dikatakan waktu persis dia keluar di penjara itu, dia pulang naik kereta api, lewat depan rumah dia. Apa yang dapat dia saksikan dikatakan, dia cari-cari pohon itu. Ternyata bukan hanya di pohon itu ada kain putih. Sekitar rumah dia begitu banyak kain putih yang semua bisa digantung, bisa dipasang kain putih. Sana ada kain putih di mana-mana. Menunjukkan keluarga yang menerima dia kembali. Bapak Ibu sekalian, itu adalah kasih seorang keluarga, orang tua kepada anak. Terlebih lagi kasih Tuhan kepada kita. Seberapa kita pernah gagal, Tuhan tahu kita adalah debu. Tuhan tahu betapa kita tidak berharga. Tanpa Dia hidup kita sia-sia. Tapi mau kita kembali. Nah, perenungan di Rabu Abu ini, Prapaskah ini, kita renungkan kembali kehidupan kita. Setiap kita secara pribadi, mari kita boleh terbuka kembali di hadapan Tuhan. Orang lain mungkin tidak kenal kehidupan kita. Kita bisa pura-pura depan orang. Orang tidak pernah tahu rahasia hidup kita. Tapi Tuhan melihat hidup kita. Mari kita boleh memeriksa hati kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Biarlah di masa Rabu Abu mengawali Prapaskah ini. Dan hari-hari ke depan sampai kita pada Paskah nanti. Kita memandang kepada Kristus, Tuhan kita. Kita debu yang tidak berharga harusnya binasa. Tapi Tuhan yang mengasihi kita di dalam Tuhan Yesus. Menyelamatkan kita, menebus hidup kita. Sehingga hidup kita hidup yang berharga, hidup yang berarti, hidup yang sungguh-sungguh dikasih oleh Dia, bahkan hidup kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Mari Bapak Ibu sekalian, biarlah di masa Prapaskah ini sampai Paskah nanti, kita menghayati kembali bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Kalau Tuhan begitu mengasihi kita kalau kita ada kesalahan dosa, kita renungkan kembali, kita bertobat. Hidup yang sia-sia, kembali datang pada Tuhan jadi hidup yang berharga. Minta pengampunannya. Hidup yang tidak berharga, kita boleh datang bawa ke hadapan Tuhan. Kita boleh datang, kalau kita belum pernah mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, kita boleh datang percaya pada Dia. Menemukan penebusan, pengampunan Dia. Kita menjadi anak Tuhan. Kalau hidup kita begitu jauh daripada Dia selama ini, saatnya kita kembali. Ingatlah hati Tuhan, hati yang begitu mengasihi kita. Dia akan menerima kita kembali kalau kita sungguh-sungguh bertobat dan datang kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah firman-Mu hari ini jadi satu perenungan buat kami waktu kami memulai masuki Prapaskah, dimulai dari Rabu Abu ini.
ingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami boleh sadar diri kami. Kami sungguhnya adalah debu yang tidak ada artinya, yang begitu fana, begitu rapuh, begitu lemah, begitu tidak berharga. Tapi Engkau menghargai kami dengan ajaib. Engkau mengasihi kami dengan ajaib. Bahwa kami menemukan Tuhan, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Bagi kami sudah mengenal Engkau, ajarkan kami juga Tuhan, hidup kami begitu rapuh, tapi hidup kami juga berharga di mata-Mu. Beri pada kami kesempatan boleh kembali bertobat dari kehidupan kami yang sia-sia, datang kepada Engkau, menemukan kembali akan pengampunan-Mu, menemukan kembali pembaharuan hidup yang Tuhan kerjakan kembali dalam kehidupan kami. Hidup kami menjadi hidup yang berharga, hidup yang bernilai, hidup menjadi berkat bagi sesama kami, dan Engkau yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, perenungan menjelang Jumat Agung dan Paskah nanti, arahkan mata kami hari ke hari, terus terarah kepada Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kami. Sehingga kami sungguh menyadari betapa berharganya anugerah-Mu itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa setiap kami, dan Tuhan mengenal kami masing-masing secara pribadi. Tuhan mengasihi melawat kami secara pribadi sesuai dengan kebutuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi setiap kami dan mendengarkan doa kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama membacakan litani penorehan abu. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau ciptakan kami dari debu tanah, dan suatu saat kami akan kembali menjadi debu tanah. Kiranya debu ini boleh menjadi tanda atas penyesalan dan pertobatan kami. Tanda salib yang ditorehkan pada dahi kami ini, biarlah selalu mengingatkan bahwa hanya melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kami sungguh-sungguh menerima pengampunan, keselamatan, dan kehidupan kekal. Agar kami boleh hidup dalam kasih, ketulusan, dan ibadah yang sejati. Meskipun kami hanyalah debu di alas kaki-Mu, tapi karena anugerah-Mu, kerapuhan kami ini boleh Engkau ubahkan menjadi semangat untuk terus-menerus melakukan pembaharuan hidup. Agar hidup kami boleh menjadi persembahan yang hidup bagi-Mu, yang bermakna bagi sesama. Amin. Dengan hati yang terkoyak dan semangat pertobatan, terimalah abu yang akan ditorehkan dengan tanda salib sebagai tanda kerapuhan sekaligus pertobatan dan pengampunan yang akan membawa saudara dan saya pada perubahan yang nyata. Ingatlah, aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. So sekalian, setiap kepala keluarga dan saudara dapat menorehkan abu pada dahi dengan tanda salib sambil mengucapkan, ingatlah, aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, engkau debu dan akan kembali menjadi debu.
Ingatlah, engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, engkau debu dan akan kembali menjadi debu. Ingatlah, engkau debu dan akan kembali menjadi debu. 我本是尘土，乃要归于尘土成为尘土。你的话，Ingatlah, aku adalah debu yang akan kembali di dunia. Ingatlah, aku adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Di akhir ibadah Rabu Abu ini, mari kita berkomitmen untuk hidup hanya bagi Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, ku hanya hidup bagimu Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Benar Tuhan, hidup kami hanya bagimu. Mata kami tetap memandang kepadamu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Saudara sekalian, marilah kita pulang dengan satu tekad untuk kita boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Marilah kita terus mengenang pengorbanan Kristus sambil tidak lupa bahwa kita adalah debu yang dikasihi dan dihargai oleh-Nya. Sekarang, saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Bapa yang tidak pernah berubah, persekutuan dan pertolongan dari Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin.